Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Karna, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di video ini, saya akan menceritakan sinopsis cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Kisah robohnya surau kami ini menceritakan sebuah surau tua yang ada di suatu desa yang sudah tidak terawat lagi dan nyaris sekali ambruk. Dan suatu ketika datanglah seorang kakek-kakek meminta izin kepada masyarakat setempat untuk menjadi garin atau penjaga di surau tersebut, dan akhirnya disetujui oleh masyarakat setempat. Dan hingga saat itu surau itu pun kembali terawat dan berdiri kokoh. Kehidupan sang kakek sangatlah monoton. Sehari-harinya ia hanya mengasah pisau, kemudian ia mendapatkan imbalannya. Selain itu ia juga merawat dan membersihkan surau, beribadah di surau tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia hanya berharap pada imbalan masyarakat setempat, dan ia hanya menghabiskan imbalan tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah memikirkan anak dan istrinya, hingga ia menelantarkan anak dan juga istrinya. Pada suatu hari datanglah seseorang menemui sang kakek. Ia bernama Ajo Sidi. Ajo Sidi ini seorang pembual di desa itu. Ia sengaja datang ke surau untuk berbincang-bincang sedikit dengan sang kakek. Dalam perbincangan tersebut, Ajo Sidi menceritakan sebuah kisah kepada sang kakek, yaitu kisah Haji Saleh. Jadi Haji Saleh ini di akhirat ia masuk neraka. Padahal pada saat masih hidup di dunia, Haji Saleh ini sangat taat sekali kepada Tuhan. Ia selalu mengaji, selalu beribadah, selalu bersedekah, dan lain-lain. Jadi di kisah itu Haji Saleh ini memprotes kepada Tuhannya, ingin mengetahui apa jawaban sehingga ia seharusnya bisa masuk surga karena sudah mematuhi perintah Tuhannya, tapi malah masuk neraka. Dan ternyata pada saat sedang hidup di dunia dahulu, ia hanya mementingkan akhirat saja. Ia tidak memikirkan anak dan istrinya, sehingga keluarganya itu jatuh ke dalam kemelaratan. Setelah mendengar cerita yang dikisahkan oleh Ajo Sidi, sang kakek merasa murung. Ia kesal dan juga sedih. Ia merasa bahwa Ajo Sidi menceritakan kisah tersebut untuk menyindir dirinya itu, karena memang ia hanya memikirkan dirinya sendiri, beribadah kepada Tuhannya, tetapi ia juga menelantarkan anak dan istrinya. Sepulangnya Ajo Sidi dari surau tersebut, sang kakek merasa tertekan. Hingga pada saat itu, karena sang kakek tidak tahan dengan tekanan dan terus saja memikirkan kisah yang diceritakan oleh Ajo Sidi beberapa hari yang lalu, ia akhirnya memutuskan untuk menjemput kematiannya lebih dahulu dengan menggorok lehernya menggunakan pisau cukur. Sepeninggalnya sang kakek, surau yang ia rawat dahulu semakin terbengkalai, tidak ada lagi yang ingin merawatnya. Halaman surau bahkan hanya digunakan oleh anak-anak setempat untuk bermain. Bahkan ibu-ibu yang sedang mencari kayu bakar untuk dipakai malah mengambil sedikit puing-puing surau yang mulai lapuk dan dimakan rayap. Di surau itu tidak ada lagi yang mengumandangkan azan, yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah benar-benar tidak terawat lagi dan benar-benar sudah
tidak lagi dipedulikan oleh masyarakat sekitar. Begitulah keadaan surau tua yang hampir roboh itu sepeninggal sang kakek si penjaga surau. Itulah cerita pendek robohnya surau kami karya A.A. Nafis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.